Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam. Selanjutnya selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas upaya yang dilakukan oleh beliau untuk membawa umatnya dari jalan yang gelap gelita menuju ke jalan yang terang benderang. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu pilar penting dalam ajaran Islam di samping Al-Quran. Sunnah merujuk kepada semua perkataan atau hadis, perbuatan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai petunjuk dan contoh bagi umat muslim. Pemahaman dan penerapan sunnah adalah esensial untuk menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam. Rasulullah SAW memiliki kepribadian yang luhur. Setiap ucapan dan perbuatan beliau selalu memancarkan kebaikan dan penuh kasih sayang setiap muslim dan penuh kasih sayang. Setiap muslim dianjurkan untuk senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW atau ittiba ala sunnah dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal-hal kecil seperti makan, minum, berpakaian dan sebagainya. Sebagai orang Arab, kebiasaan Rasulullah tentu dipengaruhi oleh kebiasaan atau tradisi yang berlaku di daerahnya. Misalnya kebiasaan memakan kurma, mengenakan gamis, mengendarai unta dan semacamnya. Lalu bagaimana dengan seorang muslim yang tinggal di daerah lain dengan kebiasaan dan tradisi yang berbeda dengan kebiasaan di Arab untuk dapat mengikuti sunnah Rasulullah SAW? Dalam kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW memberikan contoh praktis yang dapat ditiru oleh setiap muslim. Misalnya beliau selalu menjaga kebersihan diri, mulai dari mencuci tangan sebelum makan hingga menjaga kebersihan mulut dengan bersiwak. Sunnah dalam hal kebersihan ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kebersihan sebagai bagian dari iman. Kiai Haji Bahuddin Nur Salim mengutip penjelasan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab Manhaj As-Salaf fi Fahmi An-Nusus, menjelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah melakukan kebiasaan sebagaimana yang boleh jumpai di sekitarnya. Penjelasan yang dikutip adalah wa kanat sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yat'um ma yajiduhu fi ardihi wa yalbisu ma yajiduhu wa yarkabu ma yajiduhu mimma abahullahu ta'ala. Kebiasaan sunnah Rasulullah adalah beliau makan, berpakaian, serta berkendara dengan apa yang boleh jumpai di sekitarnya, yang berasal dari hal-hal yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasan tersebut menyimpulkan bahwa siapapun yang makan makanan yang ia jumpai di daerahnya, maka dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Itu artinya seorang muslim tetap dikatakan mengikuti sunnah Rasul ketika melakukan kebiasaan baik yang berlaku di daerahnya, sekalipun berbeda dengan kebiasaan yang berlaku di Arab. Penjelasan tersebut penting untuk diketahui. Tujuannya adalah agar umat Islam yang tidak tinggal di Arab, khususnya di Indonesia, tidak perlu mengkhawatirkan pakaian yang dikenakan. Meski mengenakan kemeja, sarung atau peci, mereka tetap bisa berniat untuk mengikuti sunnah Rasul, sepanjang pakaian tersebut sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu menutup aurat. Islam diperuntukkan bagi seluruh manusia, bukan dikhususkan untuk orang Arab. Begitu pula sunnah Nabi. Sunnah tidak mengikat ke tradisi Arab, tetapi universal ke seluruh dunia.
Sehingga untuk hal-hal yang tidak menyangkut masalah akidah, umat Islam diberi kelonggaran untuk mengadopsi nilai-nilai yang ada di daerahnya sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagi hambanya dalam melakukan kebaikan. Oleh karena itu, kita yang hanya sebagai hamba seharusnya tidak mempersulit saudara kita yang ingin melakukan kebaikan. Dalam hal makan misalnya, beliau menganjurkan untuk makan secukupnya dan tidak berlebihan. Sunnah ini menekankan pentingnya keseimbangan dan tidak berlebihan dalam segala aspek kehidupan. Nabi Muhammad SAW juga memberikan contoh nyata dalam interaksi sosial. Beliau selalu menekankan pentingnya berbuat baik kepada sesama, membantu mereka yang membutuhkan, dan bersikap ramah kepada semua orang tanpa memandang latar belakang mereka. Salah satu sunnah praktis yang paling dikenal adalah ajaran beliau tentang saling memberi salam yang bertujuan untuk mempererat hubungan sosial dan menciptakan kedamaian. Selain itu, beliau juga mengajarkan tentang pentingnya menepati janji dan bersikap jujur dalam segala situasi. Sunnah ini sangat relevan dalam kehidupan modern, di mana integritas dan kepercayaan menjadi landasan utama dalam membangun hubungan yang baik dan harmonis. Nabi Muhammad SAW juga memberikan panduan praktis dalam hal kebersihan dan kesehatan. Beliau menganjurkan umatnya untuk menjaga kebersihan tubuh, pakaian, dan lingkungan sekitar. Misalnya, beliau mengajarkan untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, serta mencuci tangan setelah bangun tidur. Dalam hal kesehatan, Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk menjaga pola makan yang sehat, berolahraga, dan menjaga keseimbangan antara aktivitas dan istirahat. Sunnah ini sejalan dengan prinsip-prinsip kesehatan modern yang menekankan pentingnya gaya hidup sehat dan seimbang. Sunnah Nabi Muhammad tidak hanya merupakan ajaran spiritual, tetapi juga panduan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengikuti sunnah ini, setiap muslim dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, seimbang dan harmonis, serta membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar. Sunnah praktis ini menunjukkan betapa relevannya ajaran Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan mereka modern, dan betapa pentingnya mengikuti jejak beliau untuk mencapai kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup ini. Usikum wa ya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.